Berjumpa lagi di sekolah minggu online. Hari ini tahu nggak? Hari ini hari apa? Hari ini hari Minggu terakhir di tahun 2020. Senang nggak anak-anak? Mungkin ada yang jawabnya senang ya. Mungkin ada yang juga jawabnya tidak senang karena tahun ini adalah tahun pandemi ya, virus corona. Jadi saya nggak dapat kemana-mana, hanya di rumah ya. Tapi kita nggak usah berkecil hati, gak usah bersungguh-sungguh, gak usah bersedih hati, karena kita sama-sama masih tetap merayakan Natal di tahun 2020. Mari anak-anak, sebelum kita memulai sekolah minggu, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah memberkati kami dan menyertai kami selama 1 tahun ini. Tuhan, baik suka dan duka Engkau telah memberkati kami. Engkau telah memberkati kami dan bersama-sama dengan kami melewati 1 tahun ini. Terima kasih Tuhan atas semua penyertaan yang masih Engkau berikan kepada kami. Tuhan, sebentar lagi kami akan mengikuti sekolah minggu. Engkau yang tetap jaga kami, Engkau yang tetap sertai kami, meskipun kami hanya menonton lewat YouTube. Engkau juga yang sertai kami supaya kami dapat mengerti firman yang akan diberikan nantinya, supaya kami dapat melaksanakannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari anak-anak semuanya, mari kita menyanyikan lagu yang pertama, Bapa-Ku Datang Padamu. Sebentar lagi kita akan mendengarkan sedikit renungan dari yang akan disampaikan oleh Miss Elizabeth. Mari kita menyanyikan lagu yang kedua, Hanya Satu Jalan.
Ya, seperti yang kita tahu ya anak-anak, hanya ada satu jalan menuju jalan ke surga, yaitu hanya dengan penyertaan dari Tuhan Yesus sehingga kita dapat masuk ke dalam kerajaan surga. Selamat Hari Natal ya. Nah, anak-anak pasti memiliki pengalaman Natal kan? Anak-anak sudah berkunjung ke rumah saudara? Tahun ini pasti tentunya di masa pandemi ini anak-anak akan mungkin banyak yang sedih. Tapi itu tidak akan mengurangi sukacita kita di Natal ini. Setiap kita yakin dan percaya akan memiliki pengalaman Natal yang berbeda-beda. Nah, sebelum kita melanjutkan cerita kita, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu. Kalau kami berada di minggu terakhir di tahun 2020 ini, itu semua karena berkat anugerah dan kasih-Mu. Dan Tuhan, Kau memberkati setiap kami yang mendengarkan cerita ini, dan berkati Rosa yang akan bercerita. Tuhan pakai dan sertai. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, anak-anak, tentunya anak-anak tahu kan, kalau berita kelahiran Tuhan Yesus itu adalah sebuah berita sukacita yang sangat besar, baik pada saat itu ataupun di masa sekarang ini, walaupun kita berada di masa pandemi. Nah, anak-anak, seorang ibu yang baru melahirkan itu biasanya akan menjalani masa 30 hari untuk istirahat. Itu biasanya disebut dengan masa nifas ya. Nah, anak-anak biasanya bayi yang baru lahir itu juga di masa-masa itu akan diberi nama. Dan di setiap suku ataupun di setiap negara itu akan memiliki tradisi yang berbeda-beda. Termasuklah di dalam keluarga Yesus. Nah, di keluarga Yusuf pada zaman itu memiliki tradisi begini ya anak-anak. Setiap pasangan suami istri yang istrinya sudah melahirkan, di hari ke-8 mereka harus membawa bayi mereka ke bait Allah untuk disunat dan diberi nama. Nah, anak-anak, begitu juga hal ini juga yang dilakukan oleh pasangan suami istri Yusuf dan Maria. Mereka sudah bersukacita atas kelahiran Yesus, tapi mereka pada saat Yesus lahir, mereka belum memberikan dia nama. Walaupun Maria sudah tahu, Maria dan Yesus sudah tahu akan diberi nama apa sama bayi kecil ini. Tetapi anak-anak mereka menunggu sampai hari ke-8. Maka hari ke-8, kalau kita ingat, mereka melahirkan bayi Yesus di kota Bethlehem. Nah, dari Bethlehem mereka berjalan kembali ke kota Yerusalem. Dan di kota Yerusalem, di hari ke-8 bayi Yesus ini, usia bayi di hari ke-8, Yusuf dan Maria membawa bayi Yesus ke bait Allah. Di sana sudah ada 2 orang nabi Allah. Nabi Allah ini bisa kita kenal seperti hamba Tuhan begitu ya. Mereka melayani di bait Allah itu adalah rumah Tuhan. Nah, anak-anak pada zaman itu belum ada rumah sakit. Jadi kalau mau disunat itu bukan pergi ke rumah sakit, tapi memang harus ke bait Allah. Anak ini akan didoakan dan akan disunat dan akan diberi nama. Nah, bayi Yesus ini disambut oleh seorang yang sudah tua. Bapak yang sudah tua ini bernama Simeon. Nah, Simeon yang melayani pertama di sana, dan Bapak Simeon ini sudah lama menantikan
akan kedatangan Sang Mesias ke bait Allah itu. Nah, pada saat Yusuf dan Maria datang, kita boleh membacanya di Alkitab kita di Lukas 2 ayat 21 sampai 40. Di sini akan ada diceritakan bagaimana Simeon dan Hana bertemu dengan Tuhan Yesus, dengan bayi Yesus. Nah, anak-anak, pada saat Bapak Simeon sudah lama menantikan kedatangan bayi Yesus, nah pada saat dia sudah bertemu dengan bayi Yesus, apa yang dia lakukan? Nah, kita boleh lihat di ayat 34. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Nah, anak-anak, pada saat Simeon sudah bertemu dengan keluarga Yusuf, maka Simeon mengatakan hal ini kepada Maria. Karena Simeon adalah nabi Allah yang dia sangat bergaul akrab dengan Tuhan, dan dia hidup saleh, hidup taat, sehingga apa yang mau Tuhan sampaikan Simeon sudah tahu, dan Simeon sudah dipakai oleh Tuhan untuk mengatakan hal itu kepada Maria selaku ibu dari Yesus. Dan satu sukacita yang ditunjukkan oleh Simeon dapat kita lihat di ayat yang ke-32. Kita boleh lihat mulai dari ayat 29. Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel. Nah, sampai begitu sukacitanya Simeon ini berkata, karena dia sudah menunggu lama ya anak-anak kedatangan bayi Yesus, sehingga Simeon bilang, kalau sekarang saya diangkat oleh Tuhan ataupun sekarang saya mati, saya rela. Kenapa? Karena saya sudah bertemu dengan bayi Yesus. Nah, sukacita yang Simeon rasakan itu mungkin nggak se-ekstrim yang kita rasakan. Kita nggak mungkin, oh iya di Natal ini kita juga harus mati. Enggak anak-anak, tapi setiap orang memiliki sukacita Natal yang berbeda-beda. Begitu juga dengan Hana yang juga pada saat itu ada di bait Allah. Nah, Hana di ayat, dan ketika itu juga datanglah ia itu adalah Hana ya. Dan pada ketika itu juga datanglah Hana ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu. Anak itu adalah bayi Yesus kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Anak-anak, jadi di Alkitab, di perjanjian baru, di kitab Lukas ini sudah mencatatkan kalau bayi Yesus itu memang sudah lama dinantikan, terutama oleh bangsa Israel. Bayi ini akan menjadi terang bagi bangsa ini. Nah, anak-anak, kalau pada zaman itu bayi Yesus menjadi terang bagi bangsa Israel, di zaman sekarang, di tahun 2021 nantinya, di tahun 2020 Tuhan sudah menerangi kita. Akankah kita memiliki sukacita itu? Walaupun kita harus menjalani 9 bulan, kita sudah menjalani masa pandemi ini, akankah ada sukacita Natal itu hadir di dalam hati kita, hadir dalam setiap kehidupan kita, hadir dalam keluarga kita? Anak-anak, marilah kita merenungkannya. Bila kita boleh memasuki tahun yang baru nantinya dengan semangat yang baru, sukacita yang baru, dan biarlah di momen Natal ini kita masih boleh melahirkan Tuhan Yesus di dalam hati kita, dan kita boleh ingat kalau Tuhan selalu ada untuk kita di setiap masa kehidupan kita. Kita sama-sama berdoa. Tuhan adalah Bapa kami yang berada di dalam surga. Terima kasih Tuhan kalau Engkau mau kembali lagi lahir di dalam setiap hati kami. Tuhan, pakai kami di tahun-tahun yang berikutnya, di hari-hari mendatang, kami boleh memiliki sukacita daripada Tuhan, dan terang Tuhan boleh selalu menyinari hati kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ayat hafalan kita hari ini diambil dari Lukas 2 ayat 30.
Di sini berbunyi, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu. Sekali lagi ya, Lukas 2 ayat 30. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu. Amin. Anak-anak, tadi kan udah mendengarkan firman Tuhan. Jadi sebelum kita mengakhiri sekolah minggu hari ini, mari kita menyanyikan lagu Natali Hatiku. Seperti firman yang telah disampaikan dan kita dengar, biarlah Natal ini ada di hati kita semua. Mari kita menyanyikannya. Tuhan, Engkau yang tetap jaga dan sertai kami di tahun yang baru nantinya Tuhan. Engkau yang tetap berkati kehidupan murid-murid semuanya beserta orang-orang tuanya. Engkau tetap jaga dan lindungi mereka, baik itu kesehatan, pekerjaan, dan berkat yang hanya daripada Engkau. Terima kasih kami ucapkan semuanya hanya kepada Engkau kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan melanjutkan dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat menyambut tahun yang baru.